Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA SMA N1 Banjarmasin. Di sini kita akan kembali belajar tentang hukum HOK, yang mana yang minggu telah lalu kita sudah belajar juga tentang hukum HOK, yaitu tentang mencari pertambahan panjang pegas dengan konstanta dan hubungannya dengan gaya yang diberikan. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali untuk anak-anak semua agar dapat selalu memperhatikan semua penjelasan, karena semua materi yang saya jelaskan di sini cukup esensial dan tidak terlalu ribet, karena saya cuma menyampaikan inti-intinya saja. Jadi mungkin disimak baik-baik. Saya tidak akan membahas dengan panjang lebar untuk video kali ini, jadi simaklah dengan bijak. Sebelum saya menjelaskan tentang hukum HOK yang lebih lanjut, di sini akan mengulang sedikit tentang hukum HOK yang telah dipelajari pada minggu lalu, yang mana sebelumnya hukum HOK ini itu ditemukan oleh atau diamati oleh pertama kali dari Robert Hooke. Makanya nama dari hukum HOK ini diambil dari nama yang menemukannya pertama kali, yaitu Robert Hooke. Maka disebut juga hukum HOK, yang mana si Hooke itu sendiri menjelaskan bahwa gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis dapat agar tidak melewati batas elastisnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Nah, di sini yang kita hasilkan pada minggu yang telah lalu, bahwa besarnya gaya F akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari keadaan awalnya. Artinya, semakin besar regangan pegas, maka semakin besar pula gayanya. Yang ini sudah disampaikan pada minggu lalu, kalau nggak salah minggu pertama ya, sama Bapak Arsidi kemarin. Ini merupakan hasil akhir, bahwa kesimpulannya gaya F itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang atau delta L. Ini sudah cukup dipahami, ini mudah dipahami. Namun kita kembali lagi memperdalam dan memperjelas lagi. Nah, di sini hukum HOK bisa kita lihat di sini. Contohnya, contoh pertama, panjang pegas awal kita sebut L. Terus di saat kita mengasih gaya F, maka pertambahan panjangnya adalah delta L. Jadi totalnya itu akan semakin panjang dari awal ke saat ditambahkan delta L. Nah, di sini ada grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang. Bisa kita lihat di sini. Jika semakin besar pertambahan panjang, maka gaya pun akan semakin besar. Nah, bisa dilihat tadi bahwa gaya itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang, karena di grafik ini bisa kita lihat grafik yang di tengah atau delta L ini dia akan semakin panjang. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan, karena untuk pembahasan hukum HOK ini sudah dipelajari pada minggu lalu, jadi kita lanjutnya sedikit ya. Oke, nah ini untuk bunyi hukum HOK sendiri itu jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, yang dimaksud di sini jikalau tidak melampaui batas elastisnya. Nah, jadi untuk pegas itu sendiri itu ada mempunyai batas elastis. Contohnya saja, di saat pegas itu kita tarik dengan sekuat tenaga, ya maksudnya tadi untuk di saat pegas tidak melampaui batas elastisnya. Nah, jadi saat pegas itu melampaui batas elastis, maka itu tidak berlaku lagi hukum HOK yang kita pelajari. Jadi pegas itu pun ada mempunyai batas elastis. Jadi kalau sudah lewat batas elastis, itu tidak berguna lagi pegasnya. Pernah melihat contoh pegas itu tidak tidak kembali lagi kepada bentuk semula. Nah, misalkan kita tarik dengan sekuat mungkin,
itu biasanya pegas itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Nanti coba di rumah misalkan ada pegas, tarik sekuat mungkin, maka pegas itu akan akan patah lah sebutannya, kalau sebutan kita di sini itu masuk batas elastis. Nah oke, lanjut aja gini lah. Untuk rumus hukum Hooke sendiri ini sudah juga dipelajari, yaitu F sama dengan K delta L atau F sama dengan minus K delta L. Saat pegas ditarik dengan beban atau gayanya F, pegas memberikan gaya pada beban sehingga besarnya sama dengan gaya yang menariknya, tapi arahnya berlawanan sesuai dengan hukum Newton 3, yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Gaya ini disebut gaya pemulih. Maka jadi di sini ada namanya gaya pemulih sama dengan min K. Nah, gara-gara kenapa min K? Karena itu tadi sesuai dengan rumus hukum 3 Newton, yang mana ada F aksi dan ada F reaksi, maka nilai delta K-nya, nilai minus K-nya itu jadi minus Fv sama dengan minus K delta L ini. Ini kenapa nilai ada rumus F sama dengan minus K, begitu. Nah, ini materi inti kita pada hari ini. Jadi yang akan kita pelajari atau kita lebih ketahui ke dalam lagi, yaitu hukum Hooke pada susunan pegas. Nah, maksud dari susunan pegas itu ini, jadi ada 2 pegas atau lebih itu kita susun. Misalkan ini ada K1 dan K2, kita sambung dari atas dan sambung ke bawahnya. Ini merupakan pegas seri, susunan seri. Ada K1 dan ada K2, dia sejajar. K1 terus dihasilkan K2 nya di bawah. Terus untuk yang contoh yang nomor 2 ini, ada K1 nya di sebelah sini dan ada K2 nya, tempatnya bersebelahan. Ya, untuk gambarnya ini mungkin cukup bisa dipahami ya. Kalaunya dari atas ke bawah, ini contoh dari pegas seri. Nah, kalaunya ke samping, jadi tidak menyambung ke atas ke bawah, maka ini disebut pegas paralel. Mungkin akan kita pahami lebih dalam lagi untuk rumus-rumusnya. Oke, untuk lanjut, di sini ada untuk susunan pegas seri yang mana susunan ke bawah tadi ya, K1 terus K2. Nah, di sini disebutkan bahwa gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar dengan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Nah, kenapa begitu? F1 sama dengan F2 sama dengan F. Nah, jadi F di bawah di sini ini akan bernilai tetap di saat pegasnya kayak gini. Nah, nih F1 sama dengan F2 dan sama dengan F. Oke, itu tadi untuk nilai F-nya ya, untuk nilai F atau nilai gayanya. Selanjutnya untuk rumus nomor 2, pertambahan panjang pegas pengganti seri X sama dengan total pertambahan panjang tiap pegas. Nah, di sini delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2. Kenapa jadi seperti ini? Nah, misalkan kita lihat gambar ini nanti nih. Lihat gambar ini, di saat dia dikasih pegas, maka ini akan bertambah dan ini pun akan bertambah pegas panjangnya ya kan. Pegas K1 akan bertambah panjang, terus pegas kedua akan juga bertambah panjang. Nah, makanya delta X total, ini delta X ini sudah total ya. Jadi itu merupakan pertambahan dari delta X1 dan pertambahan delta X2. Nah, ini untuk nilai delta X-nya. Nah, yang perlu kalian ingat atau kalian yang sangat kalian pahamin. Nah, untuk nilai K-nya di sini disebut KS atau K seri. Maka
nilai K seri atau K gabungan dari ini dihitung dari di sini. 1/KS sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 dan seterusnya kalau ada tugasnya bertambah banyak. Jadi rumusnya seperti ini. Ini yang perlu kalian ingat dan kalian pahami sampai akhir. Ini yang kakak sarankan untuk kalian ingat. Kalau ini dan ini itu masih tidak masalah kalau kalian tidak ingat. Tapi kalau selama saya ngajar, ini yang paling krusial. Jadi ini adalah yang paling esensial pada rumus bagas seri dan bagas paralel. Nanti rumus bagas paralel yang perlu kalian ingat sama nilai K-nya juga. Oke, untuk susunan bagas seri mungkin cukup jelas ya. Mungkin kita lanjut lagi untuk bagas paralel. Nah, ini ada susunan bagas paralel, yaitu bagasnya berada di samping bagas yang lain atau bersebelahan, ada K1 dan K2. Nah, untuk nilai F-nya, nah ini lihat, nilai F-nya itu F1 tambah F2 itu sama dengan F. Jadi total dari F1 di sini dan di sini itu adalah F. Makanya nilai F di sini merupakan pertambahan dari F1 dan F2. Nah, sebaliknya di sini delta X1 delta X2 nya itu sama. Kenapa jadi sama? Coba saja kalian bikin susunan kayak gini. Nanti kalau misalkan sudah bisa praktikum atau bisa ke sekolahan ya. Nah, kita coba di sini. Kita kasih beban, maka panjang dari kedua pegas ini akan sama. Maka nilainya seperti ini. Nah, begitu. Nah, untuk nilai yang paling krusial tadi yaitu K ini atau KV ya di sini. K paralel atau konstanta paralel. Nah, konstanta paralelnya ini nilainya adalah K1 tambah K2 dan tambah seterusnya. Tambah seterusnya. Nah, ini dan seterusnya misalkan banyak, nanti ditambahkan aja ya. Mungkin untuk bagas paralel ini tidak jauh beda sama bagas seri, cuma di sini ya ada perbedaan. Kalau bagas seri tadi di sini F1 sama dengan F2 sama dengan F ya. Kalau di sini serinya tadi delta X sama dengan X1 tambah X2, itu yang berbeda. Terus untuk K-nya 1/KS tadi untuk yang K seri, untuk yang KV itu langsung ditambahkan. Nah, itu bedanya cuma sedikit. Ini cukup mudah dihafalin. Untuk lebih jelasnya mungkin kita membahas di soal aja ya. Nah, ini ada contoh soal dimana dua buah pegas dengan tetapan pegas 100 Newton per meter dan 300 Newton per meter dihubungkan secara seri dan diberi gaya sebesar 30 Newton. Berapakah pertambahan panjang susunan pegas ini? Nah, oke, untuk penyelesaiannya sendiri itu cukup mudah. Kita lihat pembahasannya. Kita tulis diketahuinya K1 100, K2 300 dan F-nya 30 ya. Nah, yang pertama kita harus selesaikan adalah K-nya. Karena di sini ada K-nya 2, maka K-nya harus kita bikin 1, yaitu kita bikin jadi K seri. Nah, kita hitung di situ KS sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. Dihitung hasilnya KS-nya sama dengan 300/4. Nah, di sini sudah dapat K-nya. K yang akan kita masukkan ke dalam nilai F, nilai K pada rumus, ya kan? Nah, dihasilkan untuk delta X-nya sama dengan 40 cm. Oke, cukup mudah kan? Nah, mungkin penjelasan saya hari ini mungkin cukup sampai situ saja. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ataupun didiskusikan nanti. Saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.